Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik bangunan Borobudur dibandingkan dengan bangunan-bangunan di Yunani dan Romawi, diulas sekilas bahwa Borobudur itu dibangun di sebuah gunung yang dikumpas, kemudian disusun batu-batuan. Beda dengan Prambanan. Kalau Prambanan itu disusun batu-batuan itu di lapangan terbuka, sehingga benar-benar batu seluruhnya. Beda dengan Borobudur, bahwa Borobudur itu di dalamnya adalah tanah, karena disusun batuan di pegunungan. Seperti halnya teater di Yunani, bukit itu disusun batu-batuan menjadi tempat duduk, sehingga di tengahnya tinggal membentuk tempat teater atau tempat pertunjukan, sehingga penonton itu duduk bertingkat-tingkat di bukit itu. Kemudian berubah di Romawi, lahirlah Koloseum. Seperti halnya Prambanan, dibangun di lapangan terbuka. Bedanya, kalau Prambanan itu kan untuk tempat peribadatan, sedangkan di Koloseum itu adalah untuk pertunjukan duniawi, seperti pertandingan gladiator ya, atau semacamnya lah seperti itu, pertunjukan-pertunjukan yang bersifat duniawi. Hadirin sekalian, yang akan kita bahas di sini tentang bangunan Borobudur itu, ternyata ada yang mengklaim bahwa itu adalah bangunan yang dibuat pada zaman Kerajaan Sulaiman. Apa hubungannya, gitu kan? Karena ada hubungannya dengan nama Sleman, kemudian ada nama hutan Saba, dan masih banyak lagi di samping relief-relief yang ada di Borobudur. Padahal Nabi Sulaiman itu kan sebelum Masehi, sementara menurut beberapa sumber yang ada bahwa Borobudur itu dibangun setelah Masehi. Ada juga yang mengatakan susah untuk mendeteksi tentang tahun pembuatan. Kalau memang tidak ada tulisan tahun pembuatan di situ, tetapi sesungguhnya karbon-karbon yang ada di permukaan bebatuan itu bisa dikaji. Dari kandungan karbon itu bisa terdeteksi kira-kira berapa abad lamanya dari bangunan tersebut. Ini adalah sebagai bahan gambaran. Lagi pula, kalau mengacu kepada ajaran agama Islam yang mengklaim bahwa sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajarannya itu sama. Lahirnya Nabi itu karena ada penyimpangan yang sangat ekstrim, maka Allah menurunkan Nabi dan Rasul untuk meluruskan hal itu. Di dalam ajaran Islam sekarang ini kan tidak boleh mewujudkan patung. Apakah benar zaman dahulu juga sama, tidak boleh mewujudkan patung? Sekarang sudah terkuak banyak sekali orang-orang saleh yang sesungguhnya beliau adalah nabi, tetapi setelah nabi itu almarhum atau tokoh-tokoh suci itu almarhum, dirindui oleh generasi-generasi berikutnya akibat dari legenda atau cerita, sehingga diwujudkanlah ke dalam bentuk patung. Akhirnya patung-patung itu dijadikan tempat pemujaan. Itulah awal mula penyimpangan ajaran-ajaran yang boleh dikatakan agama budaya, menurut informasi dari kajian para ilmuwan, bahwa agama budaya itu lahir karena culture ya, karena kebiasaan-kebiasaan, jadi hasil budidaya manusia yang memerlukan tempat mengadu, tempat berteduh, tempat berdoa. Itu butuh sebenarnya, itu adalah kebutuhan rohani setiap manusia, terlepas dari agama apapun juga, bahwa meminta pertolongan selain kepada manusia itu walaupun tidak beragama sangat dibutuhkan. Sehingga orang yang memiliki tempat berlindung itu tidak ada lagi
yang bunuh diri atau segala sesuatu itu diselesaikan dengan cara yang ekstrim, tetapi dengan cara berdoa kepada Yang Maha Kuasa itu salah satu alternatif untuk mengurangi beban yang ada di dalam dirinya. Begitu salah satu contoh. Kembalikan kepada peristiwa Nabi Sulaiman yang katanya Candi Borobudur itu merupakan candi yang dipindahkan milik Ratu Bilqis. Begitu kisahnya kan, berhubungan dengan kisah-kisah atau nama-nama tadi. Kembali kepada peristiwa ajaran membuat patung, perlu diketahui bahwa Nabi Sulaiman juga pernah dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-garanya adalah ketika Nabi Sulaiman mencintai wanita dari Yunani. Sejak dahulu kan kita tahu ya, yang namanya Yunani itu dan Romawi itu para pematung terkenal karena di sana itu adalah humanis. Jadi patung-patung Helenisme yang dibuat dari marmer itu sudah dibuat sejak lama. Salah satu di antaranya kan Nabi Daud sendiri ada patungnya, atau King David itu dengan tubuh yang sangat sempurna. Dan tokoh-tokoh pematung Phidias, Miron, Polykleitos itu adalah pematung-pematung Yunani yang terkenal. Dan proporsi tubuh ideal patung itu disitulah lahirnya. Maka ketika terjadi perkembangan agama Kristen yang pesat itu sebenarnya ketika mengklaim bahwa ajaran Nabi Isa dengan ajaran agama politeis atau banyak Tuhan itu menyatu, lahirlah Trinitas, sehingga perkembangan agama Kristen maksudnya begitu pesat karena memadukan dua keyakinan yang berbeda menjadi satu. Menurut paham-paham orang Islam bahwa ajaran Kristen itu sebenarnya monoteisme, hanya satu Tuhan sesuai dengan Injil yang beredar sekarang. Tuhan itu Allah yang satu itu. Tetapi ketika bertemu dua kekuatan, Islam dengan ajaran Yunani Romawi, lahirlah ajaran Trinitas, sehingga perkembangan Kristen itu seolah-olah di dunia ini adalah yang paling banyak jumlahnya. Padahal sesungguhnya kalau murninya itu agama Kristen yang asli itu yang tidak mempercayai Trinitas. Sama seperti halnya Islam. Ada puasa, ada sujud, ada ruku. Sesungguhnya mengecil, tetapi sekarang ini seolah-olah ajaran agama Kristen besar sekali. Padahal penyimpangan-penyimpangan diantaranya adalah tentang perwujudan patung. Nabi Sulaiman ketika mencintai seorang wanita dari Yunani, kenapa bersedih? Begitu kan kisahnya. Karena rindu dengan bapaknya. Akhirnya jin Ifrit diminta untuk membuatkan sebuah patung yang persis mirip dengan orang tua dari istrinya Nabi Sulaiman dari Yunani itu. Kenapa jin bisa membuat patung semirip itu? Karena yang namanya jin itu kan usianya ribuan tahun. Ya tahu siapa orang tua zaman dahulu itu wajahnya bagaimana, maka diwujudkan menjadi persis. Sehingga jin Ifrit itu bisa mewujudkan sebuah patung dan disimpan di sebuah rumah istrinya yang dari Yunani itu. Ketika Nabi Sulaiman tidak ada di tempat, maka dihiaslah patung-patung itu, dikasih wewangian dan disembah di situ sampai sujud, termasuk dayang-dayang dari istri orang Yunani itu juga ikut bersujud. Itulah awal mula Nabi Sulaiman dikutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesungguhnya untuk gambaran kepada kita, untuk memantau anak, istri, semuanya jangan sampai ada penyimpangan. Nabi Sulaiman juga ditegur oleh Allah ketika
seseorang pemuka agama berdoa kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman tidak disebut di situ. Ketika Nabi Sulaiman usul, kenapa kok nama saya tidak disebut di situ untuk didoakan? Jawabnya, mana mungkin saya mendoakan sementara istrimu menyembah berhala yang kau buat, gitu kan. Akhirnya terbuktilah, dan disitulah Nabi Sulaiman langsung bertobat dan menyelesaikan peristiwa yang terjadi dengan istrinya itu. Bahkan Nabi Sulaiman juga pernah berkonflik dengan jin yang berkuasa pada saat itu sehingga kehilangan tahta. Terpaksa Nabi Sulaiman itu mencari makan sendiri di pantai begitu. Nanti riwayatnya kita akan uraikan di akhir cerita ini ya. Dan akhirnya Nabi Sulaiman bisa mengembalikan kejayaannya itu setelah berproses sekian lama. Hadirin sekalian, lihat dulu di sini tentang Candi Borobudur yang dianggap sebagai bangunan yang dibuat Nabi Sulaiman, karena di situ ada Ratu Boko hutan Boko, kemudian ada Kampung Sleman, gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah, terlepas dari benar dan tidak, yang paling penting bagi kita itu ini adalah arena dakwah, sehingga kita penasaran untuk membuka sejarah, membuka kitab suci. Kalau tidak ada kontroversi seperti ini, mungkin tidak bergairah ya untuk mempelajari ajaran agama berdasarkan sumber-sumber tertulis di kitab suci, Injil, kitab suci Al-Quran, atau mungkin kitab suci Weda atau Tripitaka. Dengan sendirinya pada akhirnya kita akan membuka apa sesungguhnya yang tertulis di batu zaman dahulu itu, walaupun tulisannya kadang-kadang huruf Palawa, Sangsekerta, huruf Arab gundul, dan masih banyak lagi yang perlu dikaji oleh para purbakala. Sayang, sekarang di Indonesia itu banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala yang disimpan di museum-museum itu patung aslinya atau benda-benda peninggalannya diganti oleh para pencuri. Konon katanya bentuknya seperti sama, padahal yang aslinya itu dijual ke orang-orang hartawan. Sementara yang ada di museum-museum itu hanya miniatur yang agak mirip gitu dengan patung aslinya atau dengan relief-relief aslinya. Yang aslinya itu ada di rumah-rumah orang hartawan di Jakarta. Konon ceritanya begitu. Tapi oke lah, kita hubungkan dengan peristiwa Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak mungkin mewajibkan membuat sebuah candi dengan kumpulan patung-patung seperti di Borobudur, karena ada peristiwa ketika istrinya yang dari Yunani saja membuat sebuah patung yang mirip dengan bapaknya, terjadi peristiwa yang tadi diceritakan. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh mewujudkan Rasulullah dalam bentuk gambar, tidak boleh para tokoh itu bahkan melukis makhluk bernyawa saja jika memang itu tidak jelas tujuannya. Innamal a'malu binniyat tadi, kalau membuat patung untuk menggantikan manusia dalam ilmu kedokteran, ini jantung, ini paru-paru, bagaimana prosesnya, itu diperkenankan. Tetapi ketika membuat patung hanya untuk apa istilahnya, mengenang orang tua, dan pada akhirnya berdampak pada penyesatan, bahkan penyembahan, karena banyak kan tokoh-tokoh, bahkan para nabi sekalipun lewat legenda, karena begitu sucinya ada rasa kekaguman, ada rasa kerinduan, sehingga diwujudkan dalam bentuk patung, dan akhirnya patung-patung itu juga disembah. Ini barangkali
sebagai klarifikasi, tidak mungkin kalau Candi Borobudur yang ada di belakang saya ini gambar-gambarnya, relief-reliefnya, jadi tidak mungkin kalau itu adalah perintah Nabi Sulaiman. Tapi ada ayat di dalam Al-Quran bahwa bisa yang jin Ifrit itu pernah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membentuk itu, tetapi pada akhirnya kan ada teguran. Demikian. Selamat untuk Anda semua yang sudah dikaruniai kesehatan, kepada Anda semua yang dikaruniai kesuksesan hidup. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Sabah, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung untuk menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Keenam, Sabah ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Di dalam Al-Quran, wilayah Sabah ditumbuhi oleh pohon yang banyak. Quran Surat Sabah ayat 15.